Iya, jadi sebetulnya pencegahan itu se-powerful itu ya? Harusnya. Tapi masalahnya adalah orang mana mau dicegah? Mana mau dicegah? Kalau bisa korupsi ngapain dicegah? Kan problemnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Kali ini ada tamu spesial nih, berbincang dengan Mbak Dira. Wah, Mbak Dira apa kabar Mbak Dira? Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya nih Mbak Dira. Mbak Dira ini para pemirsa Direktur Eksekutif di Forum Indonesia Muda, betul ya? Waduh, ada yang tahu belum Forum Indonesia Muda itu apa? Saya pernah beberapa kali hadir. Sering ya. Dan acaranya keren. Yang menarik adalah, yang saya pahami, Forum Indonesia Muda itu ngumpulin orang-orang orang yang berprestasi gitu ya, dari seluruh wilayah di Indonesia, diberikan pelatihan-pelatihan integritas, leadership dan lain-lain gitu kurang lebih ya. Dan lebih lengkapnya nanya langsung dong. Oke. Gimana Mbak Dira? Saya pengen ngobrol soal Forum Indonesia Muda, semangatnya, terus masalah bagaimana membangun atau menguatkan integritas dan banyak hal lain lagi. Pertama tentunya saya pengen tahu dan pemirsa biar tahu soal Forum Indonesia Muda itu apa yang dilakukan dan maksudnya apa, maksudnya tujuannya apa. Iya. Jadi sebetulnya kita nyingkatnya FIM aja ya. FIM, oke. Betul, FIM. Itu udah dibuat dari tahun 2003. 2003 ya? 2003. Okay. Kebetulan yang foundernya itu orang tua saya. Iya. Dibuka-bukaan aja dari sekarang. Keren ya. Nah, jadi di masa-masa itu memang butuh banget ada wadah organisasi yang ngumpulin anak-anak muda se-Indonesia. 2003 itu kan masih ada euforia reformasi segala macam. Dan akhirnya semangat untuk ngumpulin anak-anak muda se-Indonesia itu diwujudinnya lewat si Forum Indonesia Muda. Jadi utamanya waktu itu ngomongin tentang pendidikan karakter dan kepemimpinan. Keren. Tapi dulu tuh FIM yang ke-1 yang tahun 2003 kita nggak nyebutnya FIM 1, FIM aja. Karena nggak kebayang akan ternyata setiap tahun menyelenggarain itu. Oh, sekarang setiap tahun ya? Setiap tahun, bahkan ada yang masa-masanya setahun 2 kali. Dan itu semua fokusnya ngomongin tentang karakter kepemimpinan. Karakter. Dan awalnya cuma pelatihan biasa. Lama-kelamaan makin banyak alumninya, setiap mereka balik ke regional, ke daerahnya masing-masing, mereka jadi mikir, masa cuma pelatihan itu dong, terus apa selanjutnya gitu kan. Akhirnya dibikinlah regional, sampai detik ini akhirnya FIM punya 60 regional. Hebat. 60 regional? 60 regional se-Indonesia. Udah dibercanda-candain bikin partai ya, kita ogah lah. Jadi udah ada 60 regional, alumni pelatihannya udah lebih dari 3.000. Belum lagi volunteer-volunteer di tiap daerahnya gitu. Iya. Ya, dan utamanya ngomongin tentang karakter sama kepemimpinan. Nah, ngomongin karakter ini Bang, kan sering banget tuh kalau di usia-usia kita bilangnya pemuda 18 sampai 30. Tapi sebetulnya sih karena dari tahun 2003 yang seumur-umur kepala 4 udah mulai banyak gitu. Nah, jadi kalau buat anak muda ngomongin tentang skill-skill yang sifatnya skill untuk belajar melakukan ABC itu udah banyak di satuan pendidikan lainnya gitu. Ngomongin karakter, orang tuh sering nyambungin karakter sama PAUD, anak-anak masih kecil. Jadi kadang ada yang suka nanya sih Bang, lu nggak basi apa ngomongin tentang karakter buat orang-orang yang udah pada mature gitu kan? Terus tapi kita bersikeras bahwa pasti Bang Novel udah lebih tahu lah. Yang Bang Novel tangkepin di KPK zaman dulu itu kan isunya karakter semua. Betul. Jadi kita tetapin tuh apa aja karakter-karakter yang harus dibangun, dan itu akhirnya diimplementasikan lewat pelatihan dan dilanjutkan seumur hidup mereka di regional masing-masing. Memang pendidikan karakter itu berlangsung seumur hidup. Benar. Tempat pendidikannya di mana tempat kita berada. Betul. Ya kan, nggak harus di sekolah. Benar. Dan karakter itu
saya sering menyampaikan ya, karakter itu basis utama untuk sukses. Mau sukses bidang apapun, karakternya mesti bagus, mesti kuat, mesti jujur, ya, mesti orang yang betul-betul bekerja tuntas, dan banyak karakter-karakter lain yang mesti itu diasah. Tapi yang menarik kan gini, saya sebetulnya tahu sedikit tapi banyak belum tahunya. Boleh. Untuk bisa mendapatkan atau menjaring orang-orang yang terpilih untuk masuk ikut pelatihan di FIM itu gimana caranya? Ada seleksi yang jelas. Seleksi. Ada seleksi, dan kalau zaman sekarang tuh sebelum ikut pelatihan nasional biasanya mereka pada jadi volunteer di regional dulu. Oh iya. Dan ini uniknya sih, seiring perkembangan waktu tahun 2003, sekarang 2022, berarti udah 19 tahun kan FIM berdiri. Zaman dulu tuh kita nyarinya lewat CV biasa, Bang. Jadi kalau dia ketua A, ketua B, ikut conference A, conference B, itu biasanya auto lulus. Tapi semakin kesini karena isu tentang karakter yang makin dikuatin, akhirnya mereka justru cerita tentang esai pengalaman mereka pribadi yang nanti menggambarkan isu tentang integritas, terus yang nanti menggambarkan tentang isu cinta kasih, misalnya yang aneh-aneh, biasanya tuh ya, jadi justru nyarinya adalah isu tentang karakter itu sendiri. Jadi nilai plus mereka itu mantan ketua apa, ketua B, atau segala macam di kepengurusan sebelumnya, misalnya di zaman mereka kuliah itu nilai plus, tapi yang paling utamanya adalah tentang isu karakter itu sendiri. Oh iya. Dan sebenarnya kalau bicara karakter kan ada orang seringkali membagi ya karakter dasar sama karakter kerja, walaupun ada juga yang pakai pembagian lain ya, dengan cara pembagian lain. Nah, karakter yang diarahkan ini karakter yang mana? Karena apa? Yang saya pahami, mendidik karakter kan waktu yang panjang. Banget. Ya kan, dan karakter itu berubahnya sulit. Benar. Ya kan, kalau orang, makanya kita selalu menjaga dan kita selalu berpesan jangan biasain nggak jujur gitu, karena akan menjadi karakter dan merubahnya sulit. Nah, contohnya kan. Nah, terus dengan pelatihan yang tadi ada jenis-jenis karakter, mungkin areanya juga cukup luas. Yang dipilih itu yang seperti apa, memberikan pelatihannya berapa hari, dan kira-kira seberapa intens dan seberapa peluangnya untuk bisa memperbaiki atau mengubah. Gimana itu? Itu ya, sebetulnya ngomongin karakter tuh pembelajaran sepanjang hayat ya. Pun kita yang sebagai penyelenggara dan yang menaungi organisasi, itu diujinya luar biasa, Bang. Bayangin kita ngomongin integritas, kita kehidupan sehari-hari, kita berkegiatan, bekerja di tempat manapun, kan itu kayak diuji sendiri kan. Betul. Dan ya makanya sewaktu lagi pelatihan, kalau Bang Novel perhatiin nih, anyway teman-teman, Bang Novel nih adalah yang selalu ngisi tentang integritas dan keadilan. Itu tuh package tentang package ngomongin tentang sharing lah. Selalu Bang Novel ngajarin sharing. Jadi typical film itu, Bang, kita tuh kalau ngomongin karakter, kita cenderung cari tuh bukan orang yang sekedar jadi tanda kutip motivator, tapi dia harus inspirator. Bedanya apa? Bedanya adalah dia harus ngejalanin itu sendiri. Ibaratnya kita belajar renang nggak bisa sama orang yang nggak bisa renang kan. Gitu. Jadi ya aku tahu sih Bang Novel nggak akan ngomong saya berintegritas, tapi kita menilai Bang Novel tuh benchmark kalau ngomongin tentang integritas keadilan. Ya Bang Novel, Mbak Nana. Sedikit lah, masih banyak yang lebih bagus. Makanya ya orang-orang yang seperti itu. Jadi ya kalau ngomongin tentang gimana biar bisa terus belajar, waktu lagi pelatihannya sih cuma bentar, Bang, cuma 5 hari doang. Tapi waktu balik ke regionalnya itu kan mereka berkegiatan macam-macam. Makanya kalau boleh jujur banyak anak-anak film yang pada cinlok sih, Bang. Udah punya ekspektasi yang mirip-mirip lah. Kalau misalnya ada sesuatu dalam perjalanan rumah tangganya ada yang nggak tepat, kan waktu itu kita belajar bareng tentang ini. Ya sama kayak aku sama suami aku ya. Gitu ya. Jadi suka bercanda-bercanda kayak gitu. Dan yang ngomongin tentang karakter, kalau tipikal film tuh hari pertama Bang, itu fokus ngomongin tentang diri sendiri. Jadi kita tuh kayak ada isu inner child, ada isu tentang refleksi masa lalu kita belum bisa maafin. Itu tuh dihabisin dulu di hari pertama. Ya itu masa-masa itu biasanya pada nangis, pada latihan memaafkan, kontak orang tuanya, itu masa-masa dia yang hari pertama. Bayangin tuh orang dewasa, Bang. Kalau orang kan ngerasa pelatihan-pelatihan kayak gitu cocoknya buat anak-anak sekolahan kan. Ini orang dewasa yang kayak gitu. Terus
Menarik. Ya menarik kan. ini aku pikir-pikir ya ini. Dan apalagi ikutnya pakai seleksi itu ternyata penting bang. Seleksi itu menentukan orang seberapa niat dia mau belajar bareng. Betul. Dan buat panitianya sendiri atau buat pengelola organisasinya itu sendiri, setiap lagi pelatihan, setiap lagi ngedengerin ada cerita tentang karakter tertentu yang harus didalami, itu kita belajar lagi. Jadi kayak misalnya aku nih terus-terusan setiap tahun wawancara Bang Novel gitu, itu belajar terus gitu, walaupun setiap tahun. Karena gantian ya aku wawancara itu. Ya makanya ini lucu nih, kali ini gantian ya gitu, jadi dan ternyata walaupun beberapa kali bang, kita misalnya ngajuin sponsorship ke beberapa perusahaan buat ngadain pelatihan, kan itu butuh uang kan. Beberapa kali ada yang komen bang, bilangnya nggak basi apa ngomongin karakter buat orang seusia itu. Aku tuh kayak wah gila, segitunya loh di underestimatein ngomongin karakter. Padahal kalau lo cek tuh di penjara-penjara kan lebih banyak mana yang terpidana usia dewasa dengan terpidana usia anak. Kok dipikir-pikir kan? Betul. Jadi memang begini ya, orang mungkin lupa bahwa faktor lingkungan tuh penting. Benar. Terus begini, saya tadi tertarik seperti yang Mbak Dira sampaikan bahwa ketika ada pemilihan orang-orang dan kemudian ditempatkan di satu tempat untuk diberikan pelatihan, bukan sekedar pelatihannya yang penting, tapi bagaimana mereka punya teman baru. Oh, benar banget. Bagaimana mereka membuat lingkungan baru. Benar. Dan bagaimana mereka punya interaksi yang saling menguatkan. Dan itu penting. Karena dalam banyak contoh ya, kita itu menilai orang itu kadang-kala dilihat itu orang seperti apa sih. Kalau sulit kita cari temannya siapa sih. Gitu. Jadi kadang-kala teman kita itu menentukan bagaimana kitanya. Bener banget. Biasanya kalau ada banyak orang yang bilang gini, ya burung gagak kumpul sama burung gagak lah gitu ya. Burung merpati kumpul sama burung merpati, gitulah kurang lebih. Tapi di poin ini juga saya pikir FIM juga sudah melakukan hal itu ya. Cuman walaupun memang saya tahu Mbak Dira tentunya sangat paham, cuman untuk menjelaskan, saya sering jelaskan nih Mbak Dira, tapi Mbak Dira juga mesti jelaskan kepada para pemirsa, pentingnya orang berintegritas atau berkarakter baik itu apa? Keuntungannya. Kadang-kala begini, di masa sekarang apalagi korupsi di mana-mana. Orang kadang-kala bilang, udah deh cari uang yang haram aja susah, gimana? Mau cari yang halal dia. Ada yang banyak omongan benar. Ada yang juga udah deh jangan sok berintegritas malah musuhnya banyak. Jangan udah deh kita ngapain hidup susah-susah gitu kan. Dan banyak lain lagi. Yang itu bertolak belakang sama pemahaman yang selalu kita sampaikan bahwa kita harus berintegritas, kita harus menjaga karakter yang baik karena itu modal dasar yang paling kuat. Nah, sekarang ini tolong Mbak Dira dong kasih motivasi ke kawan-kawan yang banyak mendengar. Saya juga lihat teman-teman yang banyak dengar tuh anak muda kebanyakan. Aku tuh kalau ditanya apalagi disuruh ngomong kayak gini tuh kadang-kadang tuh ada istilah kita suka diuji dengan apa yang kita perjuangkan. Oke. Jadi ya semoga nih ini ngomongnya berusaha untuk serendah hati mungkin ya. Iya. Moga-moga kita aman semuanya sampai akhir hayat husnul khotimah. Tapi hal yang kita rasakan paling utama adalah bisa tegak berdiri sih Bang. Bisa tegak berdiri, bisa mudah membicarakan sesuatu yang kita tahu itu benar. Ya kita lihatlah zaman sekarang Bang. Misalnya caleg-caleg sebetulnya kalau dibuka track recordnya macam-macam banget tuh. Iya. Bisa di tanda kutip ditelanjangin tuh macam-macam dengan segala masa lalunya. Kalau misalnya dari awal, makanya sengaja FIM itu ngajakinnya dari masih muda, dari masih mahasiswa, karena ya biasanya kesempatan belum pragmatis banget sama hidup tuh ya di masa-masa itulah. Iya. Jadi di situ dan kelak nanti ketika udah bekerja ya kita tuh istilahnya tuh lulusan FIM tuh kunang-kunang Bang. Kunang-kunang. Soalnya dia menyalakan tubuhnya, tapi kalau rame-rame dia bisa nyalain satu kampung. Nah ibaratnya tuh kalau misalnya setiap kunang-kunang tuh ada di setiap Indonesia, bisa nyalain bangsa ini gitu. Ini cita-cita muluk-muluknya ya. Tapi luar biasa. Tapi poin tadi, keuntungannya apa sih berintegritas tadi? Bisa tegak berdiri itu. Tegak berdiri ya. Tegak berdiri dan waktu itu kita pernah iseng-iseng bercanda-canda sama teman-teman FIM. Coba deh kita hitung-hitung.
usia kita tuh angka produktif 60. Iya. Usia aku sekarang udah kepala 3. Udah setengahnya, Bang. Kalau misal dipikir-pikir, ngapain sih kita tuh hidup cuma sebentar? Ya, let's say hitungannya angka produktif deh ya. Iya. Sampai 60, kita baru mulai kelar kuliah tuh rata-rata 20-an, 22 let's say, kerja sampai 60 tuh sedikit sebetulnya waktunya. Iya, betul. Bayangin kita sampai dengan usia sampai dengan angka produktif tersebut, kita nggak bisa benar-benar tegak berdiri karena banyak hal-hal yang kita lakukan dan kita tahu orang-orang di sekitar kita tuh mengetahui itu. Iya, Ini aku ngomongin dari sisi pragmatis, duniawi ya sebetulnya ya, tegak berdiri di antara orang-orang. Belum ngomongin tentang tegak berdiri di hadapan yang kuasa gitu. Iya. Jadi lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, merasa malu, ngerasa dosa. Saya mau nyampaikan dari dua perspektif juga soal itu. Orang kan kebanyakan kalau bekerja kan pilihannya ada dua. Dia mau jadi entrepreneur sendiri ya, nggak punya bos gitu ya. Bos walaupun kecil ya kadang-kadang. Atau menjadi pegawai. Iya. Ya kan? Kalau kita lihat dari sisi orang berintegritas, kalau dia adalah pegawai berintegritas, siapapun bosnya dia ini orang berintegritas ataupun orang tidak berintegritas sekalipun. Benar. Pasti tidak suka dibohongi. Betul. Betul nggak? Betul. Nggak, siapa mau dibohongi? Walaupun dia koruptor, dia nggak suka dibohongi. Betul kan? Benar. Jadi orang berintegritas diperlukan di mana-mana. Iya. Dan orang berintegritas itu pasti mengalami banyak tantangan dan kesulitan. Pasti. Benar banget ya. Mana ada orang berintegritas terus mudah-mudah instan-instan nyuap sesuatu untuk dapat kemudahan, nggak bakal mau dia, ya kan? Kalau dia nyuap, dia nggak berintegritas, copot nama integritasnya, gitu kan? Benar. Nah, ketika dia mendapatkan kesulitan-kesulitan, mendapatkan kesusahan, anggap saja dia sedang berlatih. Ya coba lihatlah siapa pemain bola yang hebat, Cristiano Ronaldo atau Ronaldo Messi, ya. Coba lihat aja. Ketika dia mengalami sampai sekarang pun, bukan cuma dulunya ya, sekarang pun dia kalau berlatih pasti berat, pasti sulit, pasti susah. Aku jadi punya pertanyaan. Tukeran. Gak apa-apa kan? Boleh. Nih, biar sekali-sekali dibongkar juga nih. Bang Novel langsung. Bang Novel kan kalau di KPK zaman dulu, ya secara sistem udah oke lah gitu kan. Nah, waktu lagi sekarang pindah ke Polri, Bang. Walaupun oknum ya, ada istilah, tapi kan suka ada bercandaan di Twitter, satu hari satu oknum. Nah, Bang Novel ke Polri, saat lagi ngomongin tentang isu integritas, di lembaga instansi yang secara kepercayaan masyarakat sedang turun-turunnya, gimana Bang? Ya, memang betul. Polri itu tantangannya banyak soal masalah integritas. Dan kalau bicara oknum, memang faktanya banyak. Tapi kita juga mesti ingat bahwa masih banyak juga orang yang masih mau baik, walaupun untuk berani berintegritas sendiri itu masih kurang, masih belum cukup. Iya, betul. Harus berani. Kalau integritas hanya untuk dirinya sendiri, itu ya sekedarnya saja gitu. Untuk bisa melakukan berintegritas dan melakukan hal kebaikan terhadap orang lain, dia butuh keberanian. Nah, problemnya seringkali di situ. Kalau saya sendiri, saya dan teman-teman, pertanyaannya susah juga tadi. Tapi oke lah saya jawab. Boleh. Kalau soal saya dan teman-teman masuk di ASN Polri, saya dari awal saya menyampaikan ke publik sebenarnya. Bahwa pilihan ini karena memang bukan untuk menjadi ASN yang bekerja sebagaimana biasa di Polri ya. Tapi kami diberi tugas khusus dan bersama-sama dalam kelompok sendiri. Tidak digabung dengan kegiatan operasional Polri lainnya. Berarti IM57 itu dalam satu tim sendiri? Enggak semuanya ya, ada 42 orang aja dari 57. Oh ya, 42 ya? Iya, jadi 42 orang. Nah, dari 42 orang ini bekerja sendiri, tugasnya adalah terkait dengan pencegahan korupsi, dan kami juga sering melakukan kegiatan di beberapa kementerian, lembaga, dan lain-lain. Tentunya nanti ada evaluasi, monitoring, dan arahan dari Kapolri ya, dari Pak Kapolri. Terkait dengan itu, kami pun dalam bekerja, termasuk juga salary, hanya dapat dari yang sumbernya dari APBN.
Dari situ kemudian. Jadi emang sebetulnya di Polri ada yang nggak sumber APBN, Bang? Lo kan seringkali kalau bicara oknum kan punya penerimaan lain ya. Bicara oknum kan sering kita lihat. Karena terlalu banyak, saya nggak perlu mencontohkan kan. Nggak usah ya. Jadi seperti itu kabarnya. Jadi dan itu memang tantangan tersendiri. Dan saya pun meyakini bahwa ini bukan untuk proses lama. Saya tidak sedang ingin berkarir di sana. Tapi memang itu masa sementara di mana sambil masa menunggu ini ada perubahan, kita bisa berkontribusi lah. Fungsinya pencegahan di sana? Pencegahan, hanya pencegahan saja. Pencegahan itu yang paling tidak terlihat sebenarnya. Tapi ngomongin tentang pencegahan tuh juga nyambungin sama pendidikan, Bang. Yang kita lakukan di FIM juga. Nggak kelihatan detik ini, tapi siapa tahu bisa. Iya. Ya, Bang Novel bikin podcast ini bagian dari pencegahan kan sebetulnya? Itu mestinya begitu. Tapi pencegahan sendiri dalam terminologi di kepolisian itu terbagi dua sebenarnya. Pencegahan yang sifatnya preventif maupun pencegahan yang sifatnya preemptif. Kalau preemptif itu pendidikan lebih ke preemptif. Dia nggak langsung sentuhannya. Tapi kalau preventif dia bisa mencegah secara langsung. Contohnya ada praktik birokrasi yang berpotensi terjadi korupsi. Kita bisa intervensi masuk, kita mengajak untuk perbaikan sistem, terus untuk mengubah tata kelola dan lain-lain kayak gitu. Nah, Bang Novel ngerjain yang dua-duanya. Tapi yang tadi preemptif sangat sedikit karena ini panjang ya. Sedangkan kami kan waktunya nggak panjang. Itu butuh waktu panjang. Makanya karena itu nggak dilakukan dengan panjang, bikin di sini. Tapi ini sebetulnya jawaban Bang Novel tuh menjawab banyak pertanyaan masyarakat kan? Iya. Apa kegiatannya di Polri? Sebetulnya sering loh masuk di media. Oh iya? Sering. Waktu saya dan teman-teman bertemu dengan beberapa menteri terkait dengan pengelolaan, contohnya masalah pupuk bersubsidi gitu ya. Masuk terkait dengan tata kelola, masalah bea cukai, kepabianan gitu ya. Ada juga terkait dengan masalah dampak dari pertambangan yang berhubungan dengan jadi kayak ngebenerin sistemnya gitu. Iya, penutupan kembali lubang-lubang tambang gitu kan. Itu kita masuk di hal begitu. Dari segi preventif. Iya. Dihitung-hitung tuh sebetulnya jangan-jangan dana baliknya dari kegiatan preventif bisa jadi lebih besar daripada penindakan ya. Pasti. Cuman begini, di KPK juga dilakukan dulu. Iya, di Kianmas ya. Bukan, di perbaikan sistem itu mulainya dari Litbang sebenarnya. Kalau di Kianmas kan baru pendidikannya. Betul. Litbang itu masuk ke mana sih sumber-sumber tertentu yang membuat penerimaan negaranya berkurang. Atau pengeluaran negara jadi pemborosan dan lain-lain. Itu masuk Litbang dan kemudian diperbaiki di beberapa bidang. Dan sebetulnya itu yang paling besar nilainya. Dulu KPK pernah bikin rilis gitu. GNPSDA. Apa tuh? Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam. Oke. Itu waktu itu dampaknya luar biasa. Saya tahu lah, saya lupa nilai persisnya, tapi rasanya yang diselamatkan itu ratusan triliun. Serius. Contohnya begini. Ratusan triliun udah kayak nilai APBN. Contohnya begini, Mbak. Ketika kita lihat tentang masalah perkebunan, beberapa waktu yang lalu kan ada kasusnya itu, yang kemudian dinilai katanya 104 triliun nilai kerugiannya. Contoh begini, ketika ada area tertentu untuk perkebunan, ternyata yang diplot itu adalah hutan. Terus dibuatlah alasan-alasan yang jadi pembenar. Ini saya nggak sedang bicara kasus tertentu ya. Saya bicara secara modus operandi ya, modus operandi. Terus kemudian diplot tertentu dan kemudian dialihkan yang tadinya hutan diubah menjadi wilayah pengelolaan. Dan kemudian dari situ mereka tebang pohon-pohon. Mereka tanam sendiri, dengan penebangan itu kemudian hasil penebangannya dia jual, dijadikan modal untuk nanam. Artinya dia nggak keluar uang, tapi dia bisa dapat perkebunan. Itu kan cara-cara curang yang sering banyak dilakukan. Dan itu negara rugi. Ruginya dari mana? Tegakan pohon yang harusnya bisa mengurangi karbon, bisa menjaga keseimbangan alam, menjadi rusak. Dampak kerusakannya coba dihitung berapa? Besar sekali. Nah, cuman di Indonesia praktek-praktek itu belum banyak dilakukan penegakan dengan cara yang benar. Contoh begini,
Contoh sederhana. Ketika di hutan itu ada tegakan pohon kayu besar, dipotong dengan cara yang ilegal. Setelah dipotong pohon itu, pelakunya tertangkap. Maka dia dihukum atas perbuatannya dan membayar ganti rugi. Betul kan? Benar. Ganti ruginya sebesar apa? Nilainya sebesar apa? Sebesar harga kayu di pasaran. Jadi pohon itu dipotong, kemudian dibelah-belah, dijual, nilai kayunya itulah yang harus dia bayar. Iya. Itu kalau ilustrasinya seperti itu, sama persis seperti kalau Mbak punya mobil, terus kemudian datang pencuri, yang dia curi itu spionnya, dipatahin, tak, patah. Dia jual ke barang loak, mungkin dapat 75.000. Begitu dia tertangkap, dan barang ini kemudian sudah hilang. Dia tertangkap, dia dihukum atas pencurian, dan kerugiannya Mbak tadi diganti dengan harga pencuri itu jual ke loakan tadi. 75.000. Akhirnya Mbak ketika mau beli spion baru, harganya sudah 2 juta lebih, mungkin berapa juta, ada sampai 5 juta. Benar. Ini logika tadi. Coba tadi pohon tegakan ini contoh sederhana, contoh yang mudah dipahami. Tapi beneran Bang, pernah ada yang kayak gitu? Semuanya, bukan lagi pernah, semuanya begitu. Pertanyaannya ada yang enggak apa enggak? Semuanya begitu. Iya. Ini contoh ya. Jadi cara memandang dalam memperbaiki kerugian negara itu seringkali salah, seringkali bermasalah, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Belum lagi kalau kita lihat korupsi yang terbesar nilainya itu yang berhubungan dengan sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam itu kaitan dengan korupsi? Bukankah ada undang-undang sendiri? Contoh ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang pertambangan dan lain-lain. Beda, karena ketika orang yang berbuat, maka orang itu akan sulit bisa berbuat. Kenapa? Ada aparatur yang mengawasi, ada aparatur yang menindak kalau dia berbuat. Ya itu kan jadi isu harusnya. Waktu itu. Tapi ketika melakukan itu justru malah bersekongkol dengan aparatur yang membuat peraturan, aparatur yang mengawasi, dan aparatur yang menegakkan hukum, maka ini korupsi. Ya, aku jadi ingat yang waktu ini Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Investor tuh semuanya tuh bilangnya yang dibutuhkan tuh sebetulnya sistem yang transparan. Betul. Biar saat lagi melakukan usaha ya nggak ada pungli-pungli, nggak ada harus kerja sama oknum-oknum tertentu. Itu yang harusnya dijagain. Iya. Dan kalau itu dilakukan, maka investor merasa aman. Betul. Semuanya terukur. Maka investor yang datang pun adalah investor yang akan mengikuti kaidah good governance. Betul. Beda ketika ternyata semuanya ruang gelap, harus nyuap, harus ada kedekatan, harus ada cara-cara yang nggak lazim yang dilakukan untuk bisa melakukan kegiatan bisnis. Benar. Yang masuk adalah investor hitam. Betul. Yang tidak peduli dengan kaidah good governance, yang kemudian melanggar hukum, dan kemudian dia pasti kalau sifatnya produksi pasti akan merusak lingkungan. Iya, benar. Kenapa? Orang dia nggak peduli kok. Benar. Dan dia pasti akan merugikan hak asasi manusia. Contohnya masalah kepegawaian atau perburuhan. Di sana kan banyak permasalahan, sehingga upah murah, apa segala macam dampaknya kepada negara kita sendiri. Iya. Dan masih banyak lagi. Harusnya kalau kaitan dengan investasi yang benar, yang baik, pasti ada, bukan sekedar dari ekonomi sekitar yang bergerak saja, tapi juga ada kewajiban-kewajiban, perpajakan dan lain-lain. Tapi kalau yang tidak mengikuti kaidah governance, boro-boro yang ada diakali semua. Iya, jadi sebetulnya pencegahan itu se-powerful itu ya? Harusnya. Tapi masalahnya adalah orang mana mau dicegah? Mana mau dicegah? Kalau bisa korupsi ngapain dicegah? Kan problemnya itu. Maka dalam pemberantasan korupsi di seluruh dunia, best practice-nya adalah harus dilakukan simultan bersama-sama antara penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Iya, betul. 3 pola, walaupun pendidikan pencegahan ini satu pola ya, cuman tadi terbagi preventif sama preventif, akhirnya di best practice dunia itu dipisah. Iya. Ini keuntungan harusnya. Kalau kemudian orang takut ditindak, maka dia akan mau dicegah. Betul kan? Benar. Tapi kalau dia merasa bahwa tidak ada penindakan, gue ngapain berubah? Benar. Mending gue dapat untung gitu kan? Benar, ini yang menjadi masalah. Kalau orang ditindak
Setidak-tidaknya dengan ada penindakan yang konsisten dan objektif dan jujur, maka orang akan takut berbuat korupsi dalam hal ini. Dengan dilakukan upaya-upaya pencegahan, maka orang akan tidak bisa berbuat atau sulit berbuat. Setidak-tidaknya kalau nekat berbuat akan terdeteksi. Ada recordnya, karena sistemnya jelas. Pendidikan dibuat kalau berhasil, maka sekalipun orang itu punya kesempatan untuk berbuat korupsi, dia akan memilih tidak mau berbuat. Seperti tadi, bagaimana dia bisa berdiri tegak di dunia, apalagi di hadapan Robnya, di hadapan Tuhannya. Kan gitulah kurang lebih. Itu PR seumur hidup sih, Bang. Ya. Ya, bahkan kalau kita aja kayak di film itu lagi ngomongin tentang integritas, ya ketika udah selesai di film, apalagi rata-rata, bayangin Bang, waktu itu yang pertama kali Bang Novel ikutan yang film 18, itu pesertanya ada yang sekarang jadi ketua Walhi NTT, ada juga yang jadi kepala desa, Bang. Coba kan, jadi udah mulai masuk ke dalam dunia birokrat. Usianya udah pada 30-an waktu itu. Dan ya waktu lagi ngomongin itu kan, mereka balik ke daerah masing-masing, ya mengimplementasikan apa yang udah kayak ditanemin gitu kan. Walaupun cuma berapa jam waktu itu Bang Novel ngobrol segala macam, tapi ya ketika, makanya memang perlu banget sih kalau di dalam pelatihan film tuh ada seleksi di awal untuk kayak biar orang itu udah tahu, saya siap nih gelas kosong untuk menerima banyak ilmu. Karena kalau misalnya ibaratnya udah ada gelas berisi air hitam, susah kan Bang? Walaupun nanti diisi air nanti tumpah, tapi kapan tumpahnya itu kan kita nggak pernah tahu. Harus pakai tekanan ya untuk memuntahkan yang di dalam ya. Bener banget. Dan gini Mbak, kalau terkait dengan tadi pendidikan, integritas, karakter dan lain-lain, maka kita mesti paham bahwa orang, tadi saya katakan, orang kalau hanya berintegritas saja dan kemudian dia tidak berani, itu jadi problem. Dan kalau orang kan orang banyak nanya, kenapa dia itu, contohnya teman saya itu seandainya nih ya, dia berintegritas tapi nggak sukses. Seandainya kan banyak tuh contoh begitu kan, hidupnya malah kasihan. Nah, seringkali saya tahu itu di film diajarkan, tapi saya sekedar mau mengingatkan ke Mbak Dira. Orang kalau dia berintegritas atau berilmu, punya ilmu pengetahuan, akan baik atau hebat atau sukses kalau dia juga peduli. Kenapa dia peduli? Kenapa penting dia peduli? Dengan peduli, dia akan melihat permasalahan di sekitar dia. Benar. Permasalahannya orang lain, nggak mikirin permasalahannya sendiri, ya, pusing dia, nggak beres-beres kan? Dia akan lihat permasalahan orang. Dan ketika dia bisa melihat permasalahan orang, lebih banyak, lebih bagus, lebih luas, lebih hebat, maka dia akan punya kesempatan menggunakan ilmu pengetahuannya dia untuk menyelesaikan permasalahan itu. Sehingga dia akan punya inovasi, dia akan punya kreativitas, dan dia akan unggul di situ. Dan ketika kemudian dia mau mengeksekusi untuk lebih berbuat jauh lagi, maka itu akan menjadi jalan dia untuk sukses di bidang-bidang itu. Nah, ngomongin berani nih Bang. Jadi aku hostnya. Jadi waktu itu Bang Novel pernah ngomong, berani tidak memperpanjang, berani tidak memperpanjang. Berani tidak mengurangi. Oh ya, berani tidak mengurangi umur. Takut tidak memperpanjang umur. Ya, itu gila banget sih, powerful banget kata-katanya. Aku mau nanya sih Bang, udah berapa kali coba percobaan pembunuhan? Saya nggak ngitung, tapi nggak penting juga kan, karena begini sebenarnya. Tapi itu beneran ya? Alam, saya nggak tahu juga pastinya. Soal saya kemudian pernah ditabrak, saya pernah diserang, dikatakan mau ditembak dan lain-lain. Pertanyaannya, sejauh mana itu kemudian bisa dilakukan? Kalau saya lebih suka berpikir positif. Bukankah kita sudah suatu pemahaman yang kuat buat kita yang punya Tuhan, yang punya Allah, punya agama, bahwa segala sesuatu tidak mungkin terjadi kecuali yang Allah kehendaki. Benar-benar. Jadi kalau saya diberitahu sama orang, Novel kamu mau dibunuh, saya bilang nggak akan mungkin bisa. Kenapa? Loh, mati itu bukan di tanganmu, di tangan Allah. Nggak mungkin bisa.
Dari situ terus kenapa kita risau sama omongan dia yang nggak penting itu? Gitu kan? Ngapain juga kita hitung berapa kali? Ini Nas, dia udah ketakutan juga nih. Aduh, jadi, bapakku. Jadi harus begitu. Ya. Tapi tadi saya klarifikasi sedikit bahwa yang saya katakan tadi soal berani, tidak mengurangi umur, takut tidak menambah umur, itu sebetulnya kata-katanya dari Ali bin Abi Thalib. Oh. Nah, jadi saya pernah baca di suatu tulisan gitu. Tapi detailnya saya lupa ya, cuman poinnya itu. Kenapa? Kalau kita seandainya berani, orang berpikir berani, maka akan timbul perlawanan dan resiko. Dengan banyaknya resiko, maka akan cepat mati. Ya kan? Benar. Dan ketika kita takut, maka kita akan jauh dari resiko, gitu kurang lebih ya. Benar. Dengan jauh dari resiko, maka akan lebih lama mati. Faktanya nggak begitu kan? Banyak orang yang hidupnya mungkin kerja di dalam ruangan, nggak ngapa-ngapain, tapi kemudian matinya mungkin karena stroke, karena masih sakit jantung, atau mungkin bangunan rumahnya roboh, mati juga gitu kan, karena gempa bumi dan lain-lain. Jadi dengan begitu kita mesti berpikirnya lebih simple, jangan terlalu mikir yang rumit. Benar. Bagi kita yang penting adalah kita melihat sesuatu kebenaran dan kemudian kita berbuat di jalan kebenaran dan kita konsisten di sana. Sudah cukup, nggak penting lagi. Karena bagi kita kan tetap untuk berbuat saja. Iya sih benar. Yang ngomongin umur mah nggak ada angka matematikanya ya. Iya, percuma. Benar-benar dikembalikan ke yang memiliki betul kita semua. Walaupun penting juga ya untuk menjadikan pemikiran bahwa kita ini hidupnya nggak lama, maka berbuat baik sekarang. Terus, iya betul. Kalau kita nggak mau berbuat sekarang, waktu kita jangan-jangan habis, gitu harusnya kan. Benar. Ya menarik sekali tadi. Dan soal film nih, kembali lagi sedikit Mbak Dira. Saya yakin kan di film banyak yang sudah sukses nih. Insya Atau Allah. ada nggak memberikan contoh bahwa bagaimana mereka bisa sukses dengan kepedulian? Oke. Ini aku mau contoh cerita nih Mbak, ya. contoh. Tapi mungkin aku nggak menyebutkan secara ya, nggak perlu disebut nama, nggak perlu. Jadi ada zamannya pilkada suatu daerah. Iya. Itu kan orang lagi zamannya politik polarisasi ya. Iya. Kesannya adalah orang baik versus orang jahat segala macam. Dan itu nggak cuma di pilkada, di pilpres segala macam tuh ada kesan-kesan polarisasi seperti itu. Nah, suatu hari ada di sebuah daerah itu tim staf khususnya si kepala daerah itu alumni FIM. Nah, partai yang di legislatifnya yang merupakan oposisi dari kepala daerah tersebut itu juga alumni FIM. Oh, iya. Itu unik banget ceritanya. Lucu banget. Nah, si dua alumni FIM ini bersama si regional yang menaunginya itu, mereka bareng-bareng bikin buku, Bang. Bikin buku tentang gagasan pemuda untuk si daerah tersebut. Iya. Bayangin Bang, oposisi sama yang ini, dan hasil gagasannya itu diserahkan sih ke kepala daerahnya. Bayangin itu dikonsolidasikan dengan kondisi Indonesia yang lagi polarisasinya kacau banget. Iya. Bisa bareng-bareng, dan waktu itu ada urusan sesuatu yang jadi ada laporan terhadap si daerah tersebut. Terus di situ di dalamnya tuh ada si tim akselerasinya si kepala daerah. Ada juga di situ si anggota DPRD yang oposisi dari kepala daerah tersebut. Itu ngurusin sesuatu, akhirnya kalau di media kan kita ngeliat berantem, segala macam, walk out. Bisa diskusi enak, Bang. Bisa diskusi enak, bisa cari sesuatu yang sifatnya objektif. Betul. Kalau orang kan sekarang akhirnya gaya-gayanya menyerang personal segala macam, itu nggak mutu banget lah. Betul. Nah ini bisa kejadian kayak gitu terjadi di satu regional di FIM. Oh, keren tuh. Itu gila sih. Iya. Itu tuh mungkin aku nggak bisa menceritakan secara eksplisit si yang tersebut dari partai mana atau dari daerah mana. Tapi itu kejadian yang menurutku nggak sia-sia FIM ngomongin karakter terus-terusan. Benar. Karena begini, beda pandangan, beda cara pikir nggak ada masalah, sepanjang jujur. Betul. Kalau dia jujur, pasti ada titik temu. Tapi kalau dia nggak jujur,
Dia mau diomongin apa, ada aja cara untuk belokin. Kan gitu ya. Menarik, contoh yang keren banget. Itu gila sih, itu kacau banget. Dipikir-pikir lucu banget. Wah, luar biasa. Apa namanya, dari semua cerita ini Mbak, saya pingin sebagai sesi akhir Mbak Dira bisa memberikan apa ya, apa namanya itu, kalimat penutup tapi untuk motivasi terkait dengan integritas Mbak. Oke. Itu tuh agak berat Bang. Agak berat ya? Karena aku juga terus-terusan diuji kan tentang isu tentang integritas. Nggak, pengalamannya Mbak Dira banyak, saya tahu. Mbak Dira itu banyak membuat, bukan sekedar ikut ya, membuat diskusi-diskusi bisa berjalan luar biasa terkait dengan integritas, dan contohnya banyak. Saya mungkin satu sisi aja bicara soal hukum dan keadilan. Mbak Dira contohnya banyak sekali. Bisnis apa segala macam, saya tahu betul Mbak Dira. Luar biasa. Waduh. Itu sudah di ya, jadi ngomongin tentang integritas, kalau closing statement ya. Yeah. Aku tuh selalu mengingat setiap malam tuh biasanya sama keluarga, sama suami itu tuh suka ngobrolin kira-kira angka produktif kita sisa berapa tahun lagi. Okay. Terus abis itu kalau misalnya udah mikirin rata-rata orang meninggal sekarang berapa sih usianya, dipikir-pikir ada orang di Indonesia ini yang super duper kaya, tapi kehidupannya bisa jadi nggak tenang. Yeah. Waktu lagi zaman pandemi ada salah satu pengusaha yang kita lihat tiba-tiba bilangnya bunuh diri, tapi ada juga yang bilang itu dibunuh karena ada A, B, C, D. Intinya tuh kalau misalnya ternyata hidup merasa cukup, itu sesuatu yang mahal. Betul. Jadi merasa cukup itu, merasa bersyukur, itu membuat pelajaran karakter yang kita dari kecil pelajarin tuh bisa nempel sih. Okay. Dan lagi-lagi aku tuh nggak pernah berani ngomong ini loh gue inspirator Indonesia, nggak, no banget, karena aku pun pribadi sering banget diuji dengan segala macam kegiatan di luar, tapi ya semoga dengan ikhtiar misalnya lewat film atau lewat pekerjaanku yang lain dan lain-lainnya itu bisa saling mengingatkan, dan ya film tuh tujuannya menemukan teman-teman sefrekuensi sih, istilah frekuensi, dan nemuin kunang-kunang lain nih, bisa saling ngingetin, bisa check and balances. Kalau negara ada trias politika sebagai bagian dari check and balances, film ada teman-teman yang saling ngingetin satu sama lain. Luar biasa, keren tuh. Ya, terima kasih Mbak Dira. Ya. Jadi kepada pemirsa, kalau sempat coba lihat deh medsosnya film. Kalau mau ikut lebih bagus, siapa tahu bisa ikut belajar soal integritas, soal karakter, dan itu modal kuat. Benar. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Dira. Bang. Semoga sukses, semoga lancar juga untuk bisa berbagi dan memberikan pelatihan-pelatihan lah untuk menjadi mengingat bahwa integritas dan karakter itu menjadi hal yang sangat penting. Betul. Ya, terima kasih. Salam integritas, anti korupsi.